Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang menggali informasi penting menggunakan kata tanya adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Nah, agar anak-anak bisa memahaminya, simak video dari awal sampai akhir ya. Apa itu adik Simba? Istilah adik Simba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W ditambah 1H. Mau apa itu 5W tambah 1H? Nah, kita mulai ya. W pertama adalah what? Apa? Where? Di mana? When? Kapan? Who? Siapa? Why? Mengapa? Dan bagaimana? How ya, bagaimana? Nah, itu adalah suatu berita dapat dikatakan menjadi berita yang baik jika ada memuat adik Simba ini. Dan juga kita dalam memudahkan menggali informasi, kita nggak usah terlalu capek nih baca-baca banyak, tapi kita sudah tahu intinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya, agar tidak termakan hoax. Berikutnya, nah apa itu adalah kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa. Misalkan contohnya, apa yang terjadi jika kita tidak mandi sore? Maka jawabannya adalah kita tidak mandi sore maka badan akan gatal-gatal selagi kita tidur. Seperti itu contohnya gitu ya, misalkan. Berikutnya, di mana? Di mana kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau setengah disambangi. Jadi bertanyakan tempat, lokasi, dijawabnya pun lokasi, seperti itu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan. Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan, biasanya tentang waktu, kapan terjadinya. Misalkan contohnya seperti ini. Kapankah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oh, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu seperti itu ditanyakannya. Bertanyakan kapan, pasti jawabnya adalah tentang waktu atau tentang sebuah peristiwa terjadi. Oke, paham ya? Next, siapa? Nah, kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan perilaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa. Biasanya kalau nanyanya siapa, itu pasti jawabannya adalah orang gitu kan, atau tentang pelaku gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini. Siapakah yang membacakan teks proklamasi Indonesia? Maka dijawabnya dengan nama orang kan? Yang membacakan adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, seperti itu. Menanyakan siapa, pasti ada jawabannya orang. Begitu pun dalam pokok berita, kita lihat siapa yang ada dalam berita tersebut gitu ya. Berikutnya, mengapa? Nah, kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Misalnya, kalau kita bertanya mengapa, maka jawabannya karena gitu kan ya. Jangan kalau kalian lagi ngambek, Ustaz seringkali melihat, "Dek, mengapa kamu murung?" Dijawabnya, "Nggak apa-apa." Kan tidak nyambung ya. Harusnya seperti ini nih. Seperti ini, contoh. Mengapa kita tidak bisa masuk sekolah? Padahal aku sudah rindu dengan sekolah. Karena virus corona masih menyebar. Insya Allah kalau sudah ada vaksinnya kita bisa kembali bertatap muka. Ya, ada jawaban, sebab, dan alasan gitu ya. Ada alasannya jelas, bukan hanya dijawab nggak apa-apa, nggak tahu. Tidak seperti itu. Lalu berikutnya adalah bagaimana. Nah, dalam suatu pokok berita, kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Nah, jadi kalau dalam membaca berita itu harus jelas. Itu kan misalkan dalam suatu berita ada cerita tentang corona, kalian harus tahu bagaimanakah corona itu terjadi. Maka ada jawabannya dalam bacaan itu. Corona terjadi karena Cina
bukan Cina. Corona terjadi karena penyebaran virus lewat hewan-hewan liar. Misalkan gitu ya, oke. Berikutnya nih, Ustaz punya contoh nih ya. Yuk kita baca bersama-sama. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kalau kalian kan disuruh informasi apa yang terdapat dalam bacaan tadi, maka kalian kalau tidak menerapkan adiksi, kalian akan kebingungan menyusun kata-katanya. Gimana caranya? Next. Ini dia ya. Kita kasih judulnya dulu di tengah. Pertempuran Surabaya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita mulai dari apa dulu ya? Nih, dalam berita tadi kita bisa mengetahui ada apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober. Apa yang terjadi? Maka terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Gitu. Lalu, mengapa? Kita lihat, mengapa pasukan Inggris memilih mundur? Karena terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris oleh pemuda Indonesia. Ada kan tadi dalam bacaan tadi? Coba kalau mau lupa, kalian boleh scroll back videonya. Ya, siapa? Nah, siapa nama pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh? Adalah Brigadir Jenderal Malabi. Oke, albertnya adalah bagaimana? Di bagaimana isi ultimatum yang dikeluarkan Inggris? Nah, kalian sering baca kan tulisannya tadi. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dengan menyerahkan diri dengan angkat tangan. Jawabannya adalah kapan? Kapan pasukan Inggris menggempur dahsyat dari darat, udara, dan laut adalah 10 November 1945. Atau kalian juga boleh mengambil informasi tentang kapan Hari Pahlawan diperingati setiap tahunnya. Nah, ada kan? Nah, 10 November nih yang ini ya, 10 November 1945. Makanya tiap tanggal 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, terakhir, di kota mana pertempuran dahsyat itu terjadi? Di kota Surabaya. Mudah kan mencari informasi ataupun inti bacaan? Tinggal apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Gitu ya kan? Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu adik Simba dan fungsinya apa saja, dan juga sudah diberikan contohnya. Nah, sekarang anak-anak cari sebuah teks, ya, teksnya non-fiksi, sumbernya bebas, di internet boleh, di buku boleh. Nah, setelah ketemu teksnya, nanti teksnya difoto ke Bu Mar'ah. Dan tolong anak-anak mengerjakan seperti contoh tadi ya. Cari 6 informasi sesuai dengan kriteria adik Simba dan juga dijawab. Gitu ya. Silakan nanti pekerjaannya difotokan ke Bu Mar'ah. Selamat mengerjakan. Bu Mar'ah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.